Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 10 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Kita diingatkan supaya selalu taat pada perintah Allah dan ikutilah Yesus Kristus. Maka kehidupan kekal akan kita raih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau menghendaki agar kami selalu dekat dan ada bersamamu. Kami mohon semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan membinasakan kami. Perkenankanlah dan perkuatkanlah kami agar menjadi pengikut-Mu yang setia dan taat pada perintah-Mu, sehingga kami boleh memiliki kehidupan kekal. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah taat pada perintah dan ikutilah Yesus Kristus. Injil yang disampaikan kepada kita hari ini mengajak kita untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Hal ini tampak dari pertanyaan dari seseorang kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Dari jawaban yang diberikan oleh Yesus atas hal tersebut, kita dapat menemukan langkah yang tepat dan pasti untuk memperoleh hidup yang kekal. Langkah pertama adalah menaati perintah Allah, yakni 10 perintah Allah yang disampaikan melalui Musa. Akan tetapi, menurut Yesus langkah itu belum sempurna, tetapi harus diikuti lagi dengan langkah kedua, yakni mengikuti Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju kehidupan kekal. Yesus Kristus sungguh mengetahui jalan ke surga karena dia pernah ada di surga. Kemudian datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi dia sungguh tahu jalan menuju surga. Dialah perjanjian baru yang datang ke dunia mau menggenapi perintah Allah dalam perjanjian lama. Dia menyempurnakan perintah Allah. Orang yang mengikuti Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin ada yang bertanya, apa syarat untuk dapat mengikuti Yesus? Syarat utama adalah serah diri secara tulus dan total pada tuntunan dan tuntutan Yesus. Artinya, percaya sungguh pada Tuhan. Untuk itu, setiap orang ditantang untuk dapat melepaskan diri dari keterikatan akan hasrat dan keinginan pribadi. Yang kedua, penyerahan diri selanjutnya akan tergambar dari kualitas diri yang diisi dengan doa dan dipenuhi roh kebijaksanaan, sebagaimana ditekankan dalam kitab kebijaksanaan hari ini. Dengan kata lain, percaya yang diwujud nyatakan lewat perbuatan, yaitu doa, taat, dan jalankan perintah Tuhan. Dengan menyerahkan diri secara total, menaati perintah Allah dan mengikuti Yesus Kristus dengan penuh sukacita, maka kita pada akhirnya akan memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya bertemu dengan Yesus. Orang kaya itu bertanya kepada Yesus mengenai apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus bertanya tentang pelaksanaan perintah Allah. Rupanya orang kaya itu sudah melaksanakan hukum Allah. Bahkan itu dijalani sejak masa mudanya. Lalu Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya dan berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu ia kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mengikuti Yesus itu sangat menuntut pengabdian total. Pelaksanaan hukum saja tidaklah cukup. Ketidakmelekatan mereka pada harta dan kesanggupan berbagai kekayaan juga harus menjadi ciri para pengikut Yesus. Harta sesungguhnya bisa menjadi sarana bagi kita dalam mengikuti Kristus. Tetapi janganlah jadikan harta nomor satu. Yesus sesungguhnya tidak pernah memusuhi orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya bagi keselamatan orang. Kita berdoa, semoga kita selalu memanfaatkan kekayaan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan membahagiakan sesama dengan membagikan apa yang kita miliki dengan penuh sukacita tanpa mendambakan imbalan. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.